Kenapa lu memutuskan buat gue mau tinggal di Bali Karena divorce gue. Nah, pas lu tinggal di Popis, lu mainnya gimana? Kenapa ketawa? Kenapa lu ketawa? Lu bilang lu bakal balik lagi ke Bandung. Pas lu balik lagi ke Bandung, lu pakai kerudung lagi. Lu tuh kayak lagi nyari jodoh gitu kan. Terus tiba-tiba kayak lu dapet nih, ada satu nih lu tertarik, tapi dia seaneh itu. Gitu. Pernah nggak? Ada artinya anjir. Ada senyumnya, ketawanya aneh. Ada coba. Om Swastiastu. Swastiastu. Pertanyaan gue satu nih. Lu kenapa mau kesini Kak? Pengen aja karena bantu Bantu apa? temen ya. Bantu temen karena nggak enak sebenarnya. Oh, Pengennya gitu. sih enggak. Nggak enakan orangnya. Jadi Gue gak enakan karena gue orang Sunda tuh terkenal sama nggak enakan. Oh gitu. Jadi gue telepon, lu mau nggak? Gue kan punya podcast nih, tapi ngobrolin tentang merantau. Nah, tapi lu gue undang mau nggak? Gitu. Mau gitu. Sampai sini, so jual mahal. Oh gitu. Oh Aslinya gitu. mau, asli. Oh. Iya mau. Gue tahu lu mau karena nggak ada kerjaan. Kan? Iya. Enggak juga enggak. sih. Tapi ya buat temen lah apa sih yang enggak ya. Jadi sama dia di perantau. Dia lu dari Bandung ya? Iya. Dari Bandung. Cuma gue dari Jakarta. Oke. Lu udah berapa lama di Bali? Iya. Udah 8 tahun dari 2016. Ini hampir 8 lah. Oh, udah lama banget ya. Gue masih SMA itu anjir. Iya. Ada? Iya. Masih SMA. Kecil gue. Bocil gue di sini. Gua 2018. Terus lu pas pertama kali ke sini itu kenapa? Kenapa lu memutuskan buat gua mau tinggal di Bali Karena divorce gue. Pelarian sih sebenarnya Bali. Kenapa Bali? Karena rata-rata memang teman-teman yang ada masalah di daerahnya tuh pasti larinya ke Bali. Oh gitu ya. Oh gitu. Rata-rata sih ya. Kalau gimana? Kalau gue sih memang kayak nyari peruntungan baru aja di Bali. Jadi kayak udahlah gue pindah ke Bali. Karena kan di Jakarta gue ngerasa kayak udah abis lah gue hidup di Jakarta gitu. Yakin tuh? Yakin. Oke. Yakin. Ini ada cerita di balik cerita nih kayaknya ya. Enggak, permasalahannya lu di sini bintang tamu, lu yang ditanya. Oh iya Lu ya. ditanya Oh sorry ya, gue bukan hostnya ya. Ini pengen jadi host juga nih. Jadi lu tiba-tiba nanya gue bingung, gue nggak persiapin lagi jawabannya apaan. Episode selanjutnya undang lagi ke. Iya. Untuk ini dulu ya. Terus pas nyampe si anjing. Terus pas nyampe sini, lu udah ada kerjaan atau lu emang kayak niat kesini aja, nggak tahu mau ngapain gitu? Udah ada, karena gue apply di salah satu perusahaan asing dulu. Jadi dulu sebenarnya di Balinya nggak menetap banget di Bali. Maksudnya? Iya, karena perusahaannya tuh perusahaan Amerika gitu. Jadi marketnya Asia. Jadi Bali itu cuman kayak berapa minggu gitu, sebulan gitu kayak di Bali, terus pindah lagi ke Thailand, terus ke Malaysia. Jadi agak remote gitu ya? Tapi menetap bangetnya itu di 2018. Itu resign berarti dari kantor sebelumnya apa gimana? Sebenarnya kan waktu di Bandung tuh nggak kerjanya sama ex mantan. Oh. Benar. Iya. Kerja apaan tuh? Harus ya tahu. Kan gue nanya kerjaan, lu bilang kayak kerja orang, gue nanya kerja apaan tuh gitu. Kerja di pemerintahan. Oh jadi, enak dong harusnya kalau udah kerja Harusnya pemerintahan. ya, tapi ya itulah. Lu ikut atau memang ex lu aja yang dia kerja Kita gitu? bareng-bareng. Oh lu kerja juga? Ya karena ex gue tuh kerja di pemerintahan dan gue tuh kontraktor lah gitu. Jadi kita ada mutual Relationship. gitu, kayak sama gitu. kerjaan gitu. Enak dong ya harusnya. Oh, artinya kenalnya tuh dari ini sama ex nih, kenalnya dari kerjaan. Enggak. Oh, enggak. Kita tetanggaan. Oh. Dan itu masalahnya kenapa aku harus pindah ke Bali tuh. Oh, salah Itu satunya lah ya. definisi pacarku memang dekat 5 Lima langkah dari langkah ya. Beneran 5 langkah ini. Emang beneran 5 langkah, bro, deket Lima banget ya. langkah banget. Iya. Tiap hari ngapel ini mah. Permasalahannya, apa rasanya lu pacaran? Iya sama tetangga. Gitu deh. Itu rasanya tuh
nggak ada apa-apa, nggak ada rasanya. Di saat menikah jadinya ya udah biasa aja, karena memang kita tetanggaan, jadinya ya emang tiap hari ketemu apa gitu. Sama aja ya. Sama. Lah, maksud gue gini loh, kan kalau misalkan pacaran orang jauh nih ya, kangen-kangenan, terus gue nggak tahu di zaman lu kayak gimana. Maksud gue zaman apa, zaman gue? Kayak misalkan Zaman dinosaurus apa WhatsAppan gimana? kalau zaman sekarang. Iya, zaman sekarang, zaman iya. gue dulu tuh SMS. surat atau SMS. Iya. Dulu memang belum ada SMS, Iya, gue iya. masih surat. Nah, Nah, surat ya? gue masih. Tahun berapa itu? Gue Cok? masih. Ketahuan dong kita tuanya ya. Tahun berapa ya? Gue sih dulu SMS ya. Lu umur berapa sih sekarang? 40. 40. Lu berapa? 25 anjir. 25. Berarti lu yang paling muda. Anjir. Berarti jauh ya generasinya beda. Iya. Nah, Masih surat-suratan yang kertas wangi-wangi gitu. oh iya. Kan tapi kan lu deket. Iya. Kayak berapa langkah keluar doang. Iya, karena kan kalau misalnya di Bandung tuh pacaran tuh nggak kayak lu nggak bisa kayak sekarang lah, lihat-lihat anak sekarang tuh nggak bisa. Oh, Dulu kalau- tuh beda banget. Oh jadi surat-suratan juga biarpun Iya. tetangga. Ya, gimana? Gue penasaran gimana cara gini kirimnya lewat apa? Sama temen dong. Oh, Jangan dulu. Gue iya. juga dulu gitu sih. Jadi padahal lu di sini, pacar lu di sini, ke temen lu dulu. Iya. Karena dulu tuh Gila. anak-anak zaman aku tuh yang bener-bener pacaran tuh bener pacaran normal aja gitu. Sekarang Pacaran banyak yang nggak tuh normal. gimana sih? Sekarang banyak Kayak yang nggak pulang normal. jam 7, jam 6 sebelum maghrib itu harus sudah ada di rumah. Oh. Oh iya, nah kalau di zaman gue itu udah agak longgar lagi. Kalau dia kan apa? Jam 7 ya? Iya. Jam 7. Kalau gue udah agak sampai jam 9. Kayak kalau sekarang sampai pagi. Sampai pagi. Iya sih, kayaknya. Berapa harinya gitu ya mungkin ya. Iya, iya. Nah menurut lu pacaran normal emang kayak gimana? Ah, lu nggak normal semua ya? Bukan, tahu kita menyamakan Bukan, perspektif aja nih. Karena ini kan beda generasi ya. Gue nggak tahu di generasi gue pacaran normal kayak gimana, pacaran dia normal Iya. gimana, di pacaran normal lu tuh kayak gimana? Iya, kalau pacaran normal yang zaman dulu sih kayak ya normal lah gitu, kayak paling kalau mau ketemu tuh di rumah ada bapak ada ibu gitu. bawa Terus martabak nanti ya? kalau jam 8 malam dia belum pulang, mati lampu semua. Oh, gitu. Diusir. Iya, Diusir. dan Dan pakai itu nggak katel, boleh di pakai dalam ya, lu nggak harus di boleh, luar harus ya? di luar. Teras artinya mainnya. Gue juga dulu kayak gitu. Kayak- Karena kayak ada perempuan datang ke rumah gue, nyokap gue udah sinis aja sama gue. Itu siapa sih Masa perempuan? gitu ya? Sih? Serius. Jangan dulu. Itu siapa sih perempuan kesini? Gue bilang, dia tahu rumah gue dari mana? Gitu. Serius. Iya. Kalau dulu kayak gitu. Iya. Cuma makin kesini kayaknya emang kalau pacarannya di rumah ya, nggak mau Iya. keluar ya. Dulu tuh pacaran pegangan tangan aja udah deg-degan mampus, kayak gila parah banget. Nggak usah pegangan tangan. Lagi jalan Deketan berdua. aja kita kayak udah Jangan kan gitu deh. Di zaman Bunga-bunga. gua waktu SD. Gua kan SD di Jakarta ya. Lu manggil aku kamu aja udah di Cie-ciein. ciciin. Cie. Padahal aku kamu kan bahasa normal ya. Iya. Itu yang gue nggak bisa di Bali sebenarnya. Makanya kenapa gue walaupun di Bali pakai lu gue nggak aku kamu. Oh iya iya. Iya Karena- sih bener sih. Karena pikiran gue itu ketika ngomong aku kamu itu kayak pacaran. Iya, iya. Lu bayangin gue ngomong sama cewek aku kamu itu kayak pacaran pertama. Kalau sama laki, Aku kamu aneh ya. Tapi iya, gue juga culture shock kayak gitu sih dulu. iya. Gue dari Makin SD kesini kayak ya gitu. normal lah. Iya normal aja, biasa-biasa aja. Kayak gue paling minta maaf di awal, sorry ya gue pakai lu gue. Karena gue kayak nggak nyaman aja kalau pakai aku kamu gitu. Iya, hebatnya Perasaan kita tuh lu- beda generasi banget ya, kayak Iya. ini generasi Gen Z nggak masuk nggak sih? Gue nggak Gen Z, dia Gue mungkin milenium. Gue nggak tahu, gue gen apa nih? milenial ya. Gue apa nih generasi apa? Milenium, milenial ya. Lu Panji, milenial. Panji. Lu masih nonton ya Panji? Gue tahu Panji. Iya, nggak ada kan? Saras gitu gue tahu. Iya, Saras, Dia Saras nonton. gue tahu, 008. 008 Panji Milenium. Gue juga nonton. Iya, Wiro Sableng. Yang- Nah, Wiro Sableng gue Biasanya kedua. jam 8 dia ya? Apa habis maghrib? Habis maghrib kayaknya ya. Nggak tahu Dono gua. kali ya. Sorry ya, gue nggak pernah maghriban. Iya, jam maghriban. Iya. Gue dulu tuh permasalahan gue diomelin ya itu gara-gara tontonan. Tontonan. Iya, ngaji nggak lu? Gitu. Oh iya iya. Akhirnya Emang gua- iya maghrib tuh gua harus ngaji. udah ngaji. Karena gua, iya zaman dulu gitu kan di Jakarta. Lu maghrib, lo harus ngaji. Iya. Cuma kalau sekarang kayak udah enggak ya. Kalau sekarang tuh lebih kayak
anak senja. Senja kopi. Senja ini Senja ya. kopi, senja tai iya. anjing. Bukan maghrib lagi, senja. Senja, gitu. iya. Kalau dulu anak tuh kayak- maghrib. Zaman aku tuh yang kayak kita tuh masih grup-grupan gitu, satu komplek tuh main sepedahan, terus main kayak tali, Iya, benar. karet gitu. Karet yang Terus di pokoknya satu tiap ini tuh ya? sebelum maghrib udah pada pulang. Sampai segitunya gitu. Balik lagi di kenapa lu pilih ke Bali? Ya. Terus pas di Bali ini lu tinggalnya di mana? Lu dapat kerjaan apa? Ya pas di Bali itu dapat yang apply pertama yang perusahaan gitu. Terus udah gitu, gue tuh base-nya tuh muter-muter gitu di satu Kayak gangsing gitu lu. ya muter-muter gue deh. Pokoknya negara Asia gue muter-muter. Terus tapi karena nyokap gue bilang, karena gue udah punya anak kan. Oh, lu berarti ke luar negeri juga? Oh, gua pikir cuma di Bali doang, enggak ya? Enggak, gue keluar juga. Tapi pasti baliknya ujung-ujungnya di Bali gitu. Oh, akhirnya lu stay di Bali itu di tahun bener-bener di stay di benar-benar Bali. stay banget tuh 2018. Lu tinggal di? Gue pertama kali itu di Kuta di Gang Popis. Oh, Wah, Popis. keren. Kenapa lo dengan Gang Popis? Tepuk tangan, guys. Ada apa dengan Gang Popis? Ya, enggak. Apa keren aja. Iya, pada zaman itu ya Pada lagi zaman sekarang kan ininya, kayak biasa aja sih. Iya. hype-nya dulu. Kalau sekarang udah agak sepi sih Popis. Semenjak Covid mungkin ya. Iya. Iya. Covid. Sebelum Covid juga kayaknya udah deh. Udah Pas mulai. Sky Garden tutup itu. Iya, benar. Terus iya. dia jadi 2019. ya, 2019 emang ya gitu. Nah, pas lu tinggal di Popis, lu mainnya kemana? Kenapa ketawa? Kenapa lu ketawa? Karena pergaulan gue itu dari awal di Bali itu udah yang hancur banget sih. Berarti itu dari sebelum 2018 ya? Iya, Seancur apa? hancur bangsat pokoknya. Karena kan kita tahu di Bali itu kan memang bebas kan ya. Iya. Gitu. Jadi kayak emang pergaulan di sini tuh ketimbang sama kota-kota lain tuh emang lebih bebas di sini. Gitu. Nah, pas lu pindah ke Bali, sebebas apa sih di sini gitu? Iya karena kan dulu gini ya, gue dari Bandung gitu yang notabene yang orang-orangnya majority Muslim ya, Iya betul. dan gue pakai hijab juga. Oh, Oh, dulu lu pakai Ya hijab? weh, pada kaget lah semuanya. Ustazah, Iya, sekarang ustazah belok. gua. Agak ya, tapi sekarang udah makin lurus lah. Terus Ya itulah, terus Makin lurus. dapat kultur Bali yang semuanya oke, kayak tinggal sama teman nggak apa-apa gitu kan, tanda kutip tinggal teman sama nggak apa-apa gitu, nggak Ya, kayak ngerti di gua. Bandung kan. Iya, iya. Ya itulah pergaulan gue kayaknya hancur-hancuran sih di awal ya. Di awal-awal ya mainnya pasti klub. di titik pernah nggak lu titik rendah di Bali gitu, kayak lu ada di posisi paling bawah banget nih di Bali gitu? Ada pasti, semua juga pasti Itu ada. pas kapan? Pas ada kejadian yang kayak gue harus pindah kerjaan dari Bali yang harus stay di Bali itu kan. Oh, iya. Terus gue harus cari kerja itu loh. Akhirnya gue kerja di travel agent kan. Itulah. Travel agent. Itu bidang lain artinya ya dari Ya, kerjaan sebelumnya. bidang lain dari situ terus ke travel agent. Terus? Gue jadi driver juga. Oh, sempat? Iya. Keren. Bawa tamu. Wah, anjir, keren. Keren, juga. Gitu. Cuman Tough ya. Sorry, gua mau nanya yang lain nih. Lu kan tadi bilang punya anak. Anak lu di mana sekarang? di Bandung Oh, di Bandung. Sama siapa? Sama sama mama. Oh, bukan sama bapaknya berarti ya. Enggak sama bapaknya. Terus gimana? Sorry, lu punya anak itu pas sebelum lu pindah atau sesudah? Sebelum ya? Sebelum Sebelum. Itu di umur berapa, sorry? Anaknya? ditinggalinnya. Iya, anaknya umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Bagi seorang perempuan ninggalin anak kayak gimana sih? Betul. Gimana? Sedih lah, pastinya sedih. Pasti, gue- Karena kan ya banyak kemungkinannya kayak gue adalah tulang punggung keluarga gitu loh. Di saat gue divorce itu ya itulah. Oh, mungkin semua. titik rendahnya sebelum Oke. di Bali itu ya itu titik rendahnya pas Oh. abis divorce. Mungkin itulah Oh, jadi pelariannya. ya itu Dari titik Bali. terendah ketika lo sebelum pindah ke Bali, tapi di Bali ternyata ada titik terendah juga gitu. Gimana lo mencukupi kebutuhan lo? Sementara kayak ya lo harus nanggung anak lo juga, keluarga juga, Orang tua lo? Iya, iya, orang iya tua juga. juga. Wah gila. Itu gimana tuh caranya?
Caranya Yang kayak lu kan udah jadi travel agent nih, kerja di travel agent, itu mencukupi gak? pada saat itu, pada di travel agent enggak. Nah terus kayak gimana tuh? Kan Karena kalau nggak cukup, pasti ngerasanya kurang dong. gue nggak tahu gimana gue harus ngejelasin ini ya. Cuman selama di Bali, even gue ngerasa nggak cukup, tapi selalu cukup. Oh. Ngerti nggak sih? Kayak lu nggak punya duit nih di dompet lu, di rekening lu nggak punya duit, tapi lu nggak pernah nggak bisa makan. Iya, bener sih. Beneran? Gue juga ngerasa Sama kayak gue gitu. di Bali. Gue juga gitu. Iya. Gue pernah emang ada di titik terendah, gue nggak tahu gimana caranya makan, ternyata gue bisa makan. Tapi jangankan kayak gitu, orang Bali pun kalau dari penglihatan gue lah. Sepengetahuan lo. Pengetahuan lu. Enggak, sepenglihatan gue. Ya udah terserah lu dah. Iya. Iya. Orang Bali juga nggak punyanya makan, nggak punyanya uang untuk makan. Dia ada aja kayak buat membanten kayak Nah gitu. itu, Iya kan? beneran. Makanya nggak tahu kenapa. Gue diceritain juga sama Iya kan? staff cleaner gue gitu juga dulu. Nggak punya uang, tapi ada aja buat beli canang, buat bantu. Iya loh, bener loh. Ada. Iya. Coba lo perhatiin deh. Betul. Nah ngomongin masalah anak, kira-kira anak lo bakal lo bawa ke sini nggak? Apa lo yang akhirnya nyerah dan pindah ke? Nyerah enggak, tapi gue udah prepare one day kayak gue pasti balik ke Bandung. Oh, Oke. Gitu. Jadi anak lo nggak diajak ke sini lah ya, lo yang balik. Enggak, karena ya itulah. Orang tua gue tuh masih tipikal yang benar-benar inilah agamais banget. Oh ya religius ya. Dia pakai Religious banget, hijab kan dulu gitu. kan. Iya, Jadi religious. kayaknya mungkin menurut beliau itu kalau di Bali tuh kurang cocok gitu. Ya. Anak lo laki apa perempuan? Cowok. Cowok. Udah umur berapa sekarang jadinya? 14. Wah, Wih. SMP dong. SMP apa SMA? SMP. Mau SMA itu? Mau SMA. Iya. Kalau dibawa ke sini bandel-bandelnya itu. Iya bener. Ya kan? Gimana Bahkan perkembangannya? mainnya juga masih begini kan. Nah, yo, jadinya harus ekstra hati-hati ya, apalagi punya omnya yang begini kan. Jadi Gua diem. gimana dong? Ustadz sekarang omnya kan. Justru diarahkan ke yang lebih baik dong. Iya, Oke, sama Om Rian. Lu bilang lu bakal balik lagi ke Bandung. Pas lu balik lagi ke Bandung, lu pakai kerudung lagi. Ya, satu poin yang gue pengen ceritain sama lo ya. Kalau gue di Bandung tuh gue balik pakai hijab. Oh, setiap lu balik Setiap gue balik ke Bandung tuh di airport gue udah pakai hijab. Oh iya. itu. Iya, udah nggak bisa gue. Nah, nyokap. Tapi keluarga lu tahu nggak kalau misalkan lu di Bali tuh lu kayak lepas gitu? Tahu. Dan mereka fine gitu. Fine, tapi kan yang nggak fine itu lingkungan sekitar loh. Oh iya. Oh, makanya nggak. Diomongin ya emang. Iya dong, ya kan. Ya walaupun kayak Kalau misalkan orang tua sih, ya kayak orang tua tuh tahu kalau kita tuh kerjanya benar gitu kan. Cuma kan tetangga kadang suka mempertanyakan Iya, gitu. Apalagi kalau di daerah-daerah kota-kota lain ya, gue nggak tahu, gue nggak nyebut kota mana gitu. Cuma kalau di Bali kan lebih ke individual ya. Nggak tahu gue kalau misalkan dari perspektif orang Balinya. Cuma dari diri gue memang orang Bali tuh kayak nggak pengen tahu aja. Iya. emang benar. Emang bener kok. Lu mau pulang jam berapa, lu mau pakai sama siapa, atau lu mau pakai baju apa, urusan lo gitu di Bali. Nah itulah. Jarang ada yang namanya omongan tetangga di sini. Jarang. Oke. Jarang banget itu. Enak juga ya kadang. Iya. Tapi di situ enaknya tuh di sisi itu kayak lu nggak ada yang mempertanyakan kehidupan lu Menurut kayak lu apa gimana. yang nggak enak? Nggak enaknya kalau buat gue adalah akhirnya kurang komunikasi. Karena kan kayak ya terserah lu mau ngapain gitu. Nah kalau secara komunikasi jadi agak kurang. Makanya buat gue pribadi agak susah kan buat kayak dapet temen yang deket kayak gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue malah enggak sih, gue sama ibu kos gue malah kayak udah kayak keluarga. Kayak ibu kos lu orang Bali. Iya orang Bali. Orang Bali kan? Dan karena jadi gang gue masuk ke dalam kosan itu semua keluarganya kan. Oh. Dan itu tuh gue kenal semua. Bukan, maksudnya Udah bukan deket sama banget, bukan sama ya. ibu kos ya, tapi kalau sama ibu kos gitu kayak penjaga, gue emang deket sama penghuninya. Iya sama maksudnya penghuni kosan. Iya. Kos sama penghuni kosan ya enggak.
nggak deket kan? Enggak. Nah iya, mungkin karena mereka tuh nggak pengen tahu urusan orang, terus sama mereka juga datang lama pergi gitu aja, suka pindah-pindah Ya kan. mungkin juga itu. Nah itu sih minusnya buat gue gitu. Waktu gue kos di Gang Popis itu yang jadi masalah kenapa gue gak kenal sama teman-teman kosan gue tuh karena gue kerja pagi, mereka kerja malam cuy. Oh. Itulah Nggak kenapa ketemu. nggak ketemu. Oh, ini kayak Itu kita sepaham timingnya ya. itu gitu kan. Iya, iya. Iya kan, jadi ya itulah. Ya men lu gimana sama samping-samping? Jujur gue gak kenal. Iya. Dulu ngekos saya diusir. Katanya diusir. Iya. Tapi kalau sama penjaganya, sama ibu kosnya ya gue kenal. Iya harusnya iyalah. Nah, tapi kalau misalkan sama tetangga gue nggak tahu. Kayak emang paling kalau ketemu di parkiran aja kayak negor. Gue nggak tahu, nggak pernah kayak Paling cuma giniin kepala doang gitu. Tapi nggak tahu ini ya. nggak tahu namanya siapa. Kayak ya kayak terserah dia mau ngapain Iya. gitu kan. Mau gonta-ganti cewek juga nggak apa-apa, pasangan juga nggak apa-apa gitu. Gue juga kayak nggak mau terlalu ngurusin. Tapi gue penasaran nih. Kan dari kita bertiga nih, cuma gue yang belum punya anak. Gimana sih rasanya punya anak? Gimana sih? Rasanya punya anak. Iya. Apa ya, sejuta rasanya ya kalau dibilangin. Banyak hal yang kita nggak pernah pikir bakal ngalamin hal itu gitu. Karena banyak hal baru, rasa baru gitu. Di samping itu anak lu sekarang udah remaja ya. Gimana rasanya punya anak remaja? Sering nggak ketemu? Up and down, ya. Sebulan sekali, 2 bulan sekali ya. Oh, video call juga sering? Ya, sering. Oh, oke. Cuman kalau anak cowok tuh nggak kayak anak perempuan ya. Maksudnya? Maksudnya gimana? Kalau anak cowok tuh lebih kayak kalau ditanya tuh sekolah gimana? Ya bagus. Iya. Kayak gitu kan. Kalau perempuan tuh aku sama guru aku tadi gini bagus gitu kan, karena aku nge-compare sama teman-teman aku anaknya perempuan tuh semuanya tuh pasti cerita gitu kalau yang perempuan ya. Karena lebih ekspresif kalau perempuan. Kalau yang laki-laki tuh kayak ya Satu jawaban udah cukup gitu udah lah. gitu. Jadi kan akunya juga bingung. Oh ya udahlah gitu. Yang penting dia cerita. Tapi lu sering video call kan? Sering. 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 Sebandel apa dia sekarang? Oh enggak, dia enggak. Mungkin belum tahapnya mungkin ya dia bandel karena dia anak rumahan. Masih antar jemput. Oh gitu. Masih Bagus dikasih. sih. Buat gue bagus sih. Mungkin karena didikan dari orang tuanya. Ya dari nyokap lu kali. Ya memang dia strict kan. Ya itulah. Masih belum lah kayaknya belum kelihatan. Sering ngaji. Suka-suka sama cewek belum. Wih keren. Mungkin belum tahu aja kali. Mungkin juga antara belum apa belum aja soalnya. Ya, karena yang tiap aku telepon jam-jam misalnya habis pulang sekolah atau itu dia pasti selalu di rumah. Oh iya. Pernah ke Bali nggak anak? Pernah ke Bali. Terus akhirnya lo ajak kemana? Ajak kemana-mana lah, pasti kan jalan-jalan kemana gitu. Pernah nggak dia nanya? Kayak misalkan dia ngelihat lo itu beda ketika di Bandung sama di Bali. Selama ini sih nggak ada komennya. Cuman kalau misalnya gue ngajak temen cowok, Oh gitu dia nanya. nggak nanya, tapi dia cuma ngeliatin doang gini. Gitu. Oh paham. Paham. Kode cowok. Tapi ngerasa kayak nggak suka gitu ya. Oh, enggak. Iya, cuman gue berusaha. Nah, kalau seandainya dia nggak suka, gitu kan, apakah lu pertahanin atau lu cari yang memang sesuai dengan kriteria? Cari yang sesuai dengan kriteria anak gue sih. Karena satu paket lah. Berarti lu ada ini ya keinginan buat nikah lagi ya? Apa gimana? Coba tanyakan bapak ini ya, bagaimana keinginannya. Dia keinginan dia dengan keinginan saya mungkin akan agak klop. Gue pasti. Iya. Dan gue pengen. Ya. Lu pikir enak hidup sendiri? Gak cuy. Sumpah. Gak enak sama. Soalnya kan dia bilang nyari yang sesuai sama yang klop sama anaknya kan. Artinya kan ada. Gue pengen banget ngulik dia sebenarnya nih. Ngomong kayak gini. Tapi ini karena bintang tamunya gue, jadi gue gak bisa ngomong gitu kayak ya gitu kan. Gak usah ditanyain gue ya kan. Iya karena gue yang lagi objeknya. Iya. 80% dari pertanyaan lu sebenarnya lu udah tahu jawabannya. Ya itu lah makanya kayak gitu. Kriteria pasangan buat lu Bali atau di luar? Oh. Ini kagak enak loh ngobrolnya kayak gini. Enggak, dulu mantan gue tuh orang bule. Oh banyak kan bule. Iya, Oke. mantan tuh bule. Cuman gue ngerasa kayak nggak cocok sama jalan pikiran orang tua ya mungkin ya. Maksudnya gimana? Orang tua gue tuh pengennya gue dapetin bapak ustadz gitu. Yang ini. I
inilah gitu kan. Itu sama pemikiran keluarga gue. Iya kan? Karena pengennya tuh kayak yang udahlah lu cari yang di pesantren aja gitu. Udah nggak usah macam-macam. Gak lihat anaknya begini. Karena gue sering pengen ngomongin cari gitu. ya kan Bapak Ustadz ini lihat nih anaknya begini ya, mana ada Ustadz yang mau sama gue suruh ikut kajian katanya gue. Ya agak ini juga ya. Ya ikutlah, tapi lu sering ngaji gak? Iya ngaji apa nih ngaji? Ngaji dalam arti yang sesungguhnya, oke? Ngaji ya, ngaji. Tapi kan kita kalau ibadah nggak usah disebut-sebutin kali di depan orang, ya nggak sih? Ibadah mah sebenarnya ibadah pribadi aja. Ibadah tuh gue aja sama Tuhan kan Iya sebenarnya. sih. Nggak Iya, usah orang tahu. Bener juga. Benar. Gak usah kayak temen gue tuh, ya. Temen gue tuh gitu, Oh, gitu ya? Jumatan gitu pengen dilihat. Kayaknya sih rajin ya. Iya, iya. Kan? Tapi gue tidak setuju. Gue setuju. Gak ngomongin temen gue loh. Iya, gue kasih tahu. Gue setuju dengan ibadah yang harus dikasih tahu. Ibadah ada yang dikasih tahu, ada yang nggak dikasih tahu. Iya, ada yang dikasih tahu, ada yang nggak dikasih tahu. Tapi kalau- kalau terlalu sombong nunjukin, gue nih ibadah gitu, gue tuh udah, gimana gitu kan? Kalau gue misalkan nih gue Aneh ya. misalkan gue pribadi ya, misalkan Iya, iya. gue pribadi, gini, wah kalau seandainya gue dulu mabuk-mabukan terus gue posting, masa gue ibadah nggak diposting? Harus fair dong. Jadi biar orang tuh tahu. Giliran mabuk-mabukan, wah ini orang jelek nih, akhirnya orang ngikutin. Kalau orang ibadah, wah kira udah taubat. Siapa tahu di alam bawah sadarnya dia bisa ngikut gitu loh. Jadi Kayak sebenarnya gini, udah tua mulia ya. juga, gitu. Mulia. Oh dia udah tua juga mungkin gitu kan? Iya. Makanya taubat gitu. Kenapa jadi gue sih ya? Nah, lu kan temen gue ya. Temennya dia gue. Emang setan. Iya iya. Balik lagi ke sini, balik lagi ke perantauan. Iya. Apa bedanya lu tinggal di Bandung sama di Bali? Kayak enak nggak enaknya gimana? 380 derajat berbeda menurut gue. 180. Kan itu karena 180 tuh udah beda kan. Ini gue balikin lagi udah beda. Artinya sama dong? Karena beda banget gitu. Oh, iya. 380. Beda itu. Balik lagi gitu. Balik lagi dong. Terserah dia emang. Terserah gue kan gue yang ngomong. Dia bintang tamu dah. Ya udah. Beda-beda. Apa plus minus enak nggak enak? Semuanya enak di Bali. Oh iya. Gak ada yang gak enak. Cuman satu aja gue Apa? gak cocok sama makanannya. Makanan asli Bali maksudnya. Yes. Tapi kan di sini banyak makanan orang. Dan gue gak suka masakan orang Jawa karena gue Sunda ya tipikalnya. Jadi gue lebih baik masak sendiri. Iya, makanan Sunda manis-manis. Dan Masakan dia enak cuy. Masa? Gue sering dibawa. Oke. Kalau lagi kerja dikirimin. ya dari awalnya masak sendiri terus gue kayak jualan akhirnya. Oh, ada bisnis ya artinya? Bisnis kecil lah. Kecil. Sekarang masih jalan. Masih. Oh, berarti lu sekarang kerjanya apa ya? Apa aja sih? Sebenarnya bener kalau lu Apa kerja, aja? tanya kerja gue apa, ya apa aja. Karena gue masih jadi freelance agent properti. Terus gue masih. Oh, lu agent Oh, ini property. freelance? Iya, artinya? gue freelance. Oh, artinya nggak terikat kontrak dong? Oh, enggak terlihat. Terus gitu. gue masak juga. Terus gue masih nge-guide juga. Gue masih bawa-bawa tamu juga gitu. Kayak gitu. Terus apa aja sih gue kalau di Bali mah selama menurut gue apapun yang ini bisa jadi cuan kalau di Bali. Tapi lu mikir nggak sih kayak orang yang bahkan dari luar Bali untuk kesini pasti nggak jauh-jauh dari pariwisata? Ya karena emang itu doang sih. Karena emang Beda itu ya aja, di lu Bali ya. bisa kerja pabrik di sini nggak ada. Tapi kalau gue enggak, kalau gue kan memang tetap di industri kreatif. Iya, cuma bedanya di bidang pariwisata. Tetap di pariwisata, Tetap di memang. pariwisata. Cuma di industri kreatif. Industrinya kreatif. Iya, iya. Kecuali kalau lu PNS, pegawai bank mungkin ya. Oh iya. Iya. Kalau yang ya kayak kita gini kan ya pasti lah. Kalau untuk bulanan menurut lu lebih enak kerja office hour gitu, memang ada perusahaannya di perusahaan kantor, atau emang lebih enak kerja freelance kayak gini? Gue tipikal orang yang nggak suka kerja kantoran. Makanya dari dulu beberapa kali gue kerja kantor tuh nggak pernah lama. Tapi berarti intinya lu pernah kayak gitu kan kerja di kantor? Pernah. Secara penghasilan lebih enak mana? Kalau penghasilan yang kalau misalnya lu mau stabil ya penghasilan di kantor. Iyalah benar. Tiap bulan Tiap dapat. hari kan, lu dapet kan gitu. Tapi kalau misalnya kayak lebih berkembang, lu punya banyak pengalaman, temen, ya pasti mendingan kerja begini. Iya. Freelance ya. Gitu. Iya. Lu pernah denger nggak ada kata-kata kayak gini? Sebenarnya ya orang-orang yang pindah ke Bali itu bukan karena kemauan dia, tapi karena Bali memang memilih dia untuk tinggal. Betul. Bali choose you. Yes.
Emang that's true. Masalahnya kalau misalnya Bali gak memilih lu mau semau apapun di Bali nggak akan lama. Dan itu terbukti beberapa teman aku tuh kayak gitu. Iya. Kalau gue percaya nggak percaya sih gue sebenarnya. Tapi lu juga sempet kan pulang? Iya, gue sempet pulang. Gue sempet nggak tinggal di Bali lagi kayak. Artinya Bali sempat nggak choose you. Bukan. Bali menyuruh lu untuk rehat dulu mungkin kan gitu. Iya, Karena dia sempet bentar. Ini anak udah toksik pulang sana anjing. Yang gue ngerti dia udah farewellan gitu sama teman-teman kantornya terus tiba-tiba balik lagi. Berapa kan, lama? coy ya kan? Berapa lama? Nggak lama kan? Nggak lama lagi. 4 bulan. 4 bulan. Ngapain gitu? Balik lagi. Kayak orang mau kerja di luar negeri tapi saya ditolak kan. Kocak kan gitu. Menurut lu percaya karma nggak di sini? Percaya. Gue muslim ya. Iya. Sebenarnya di muslim tuh gak ada karma. Tapi apa yang lu perbuat baik, lu akan dapat baik sebenarnya. Iya. Tapi bukan karma. Tapi gue percaya di Bali. Gue gak pernah melakukan sesuatu yang kayak pasti gue gini, takut karma gitu. Prosesnya cepet ya di sini ya kalau masalah karma. Cepet Ya? banget. Iya. Walaupun misalnya nunggu waktu, ya pasti akan terjadi gitu. Dan itu hal yang dipegang teguh sama orang-orang Bali ya. Menurut pasti. gue kayak bagus banget gitu. Ya karena itu mungkin gak ada. Lu tau nggak kalau misalnya lu lihat di daerah lain gitu kayak kota-kota lain tuh nggak mau sebutin, lu taruh kunci motor di luar gitu ya, Setuju. ya nggak? Iya. Pasti motornya udah kemana? Kalau di Bali lu semalam 2 malam lu mau taruh kunci di situ masih Tapi ya, ada. kalaupun hilang, bukan orang Bali sih Iya. kata gue. Emang iya. Dan gue juga pernah kayak naruh barang gitu kan di motor, ya gue tinggal aja dan masih ada. Iya. Heran. Paling yang sama ini helm ya. Iya. Motornya Kenapa tetap ada, helm? Kenapa helmnya helm? nggak ada gitu. Jangankan helm, lu tau gak sih motor Vario? Ada tulisan kayak lambangnya dia Vario apa hilang itu cok. Bisa gitu ya. Hilang Tapi iya. motornya ada. Motornya ada. Ya itu. Makanya heran gue. Hebatnya. Karma di sini emang sebenarnya karma di sini bagus banget, cepet bukan bagus, cepet banget. Kayak kemarin tuh gue syuting di sini, gue ngerjain bintang tamu minum air asin, nah, tanpa pengetahuan si bintang tamu, yang tahu cuma gue sama si Desta, ya kan? Gue juga nggak tahu. Nggak tahu. Dia nggak tahu, nah udah gue kasih si bintang tamu air asin. Kebetulan air gue air asin juga, cuma gue minum, dia diminum, dia nggak enak kan kasih anjing asin gitu kan. Enggak asam lagi dia kan. Iya asem karena dia bukan orang Indo. Iya, bukan orang Indo soalnya. Iya. Gue kasih air gue asin juga kan. Kena lah dia juga kan 2 kali. Nah gue pikir udah selesai kan. Ya udah gue minta air yang baru nih sama Desta. Kasih air yang baru. Set, gue yang dikerjain sama dia. Katanya karma bang. Kan bukan karma ya. Itu kan gue dikerjain anjing memang. Itu kan bukan karma. Itu namanya lu dendam sama gue. Ini gue takut abis ini gue yang kena nih. Tapi mau minum dulu Mau minum nggak? ya? Ambil, bagi minum dong. Minum. Minum dong. Paus ngerokok mulu. Wah kayaknya ini berasap nggak sih? Nggak apa-apa biar ada efek-efek ininya loh. Efek horornya. Ih, Hari makasih. Jumat. Bintang tamu lah Dan. Kasih. Ini namanya Kiki. Iya. Dia baru. Arak ini, arak. Enggak. Air Oh, putih. bukan arak, Kita air udah putih ya. sehat. Oh, ya. Sehat kita di sini. Udah sehat, alhamdulillah. Terima kasih Kiki. Sehat jasmani ya, Dan rohaninya ya yang nggak rohani, sehat iya, ya. rohani gue sekarang lagi. Minum lah minum. Oh, Oh iya, iya, Minum ya, minum. ya, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh nggak ada. Nggak ada ternyata. Aman kan? Aman. Aman. Nah, gue kapok. Gue udah takut dari tadi. Dalamnya Aku tuh ada garamnya cuy. ada garamnya. Oh. Makanya kayak anjing ada garamnya. Goreng lagi deh. Kemarin garam, sekarang gula. Enggak tuh. Kalau gula misalnya manis, lihatnya aku gitu. Ya, capek. Bener nggak? Coba lihat. Mama. Tetap ya, lobby ya. Kali aja. Pulangnya. Oke. Aduh. Ada nggak lo dapet kenalan di sini tapi kayak seaneh itu? Ada. Dapet lo. Bukan maksud gue bukan as a friend gitu. Kayak lu tuh kayak lagi nyari jodoh gitu kan. Terus tiba-tiba kayak lu dapet nih, ada satu nih lu tertarik tapi dia seaneh itu.
Pernah nggak? Ada artinya anjir. Ada Senyumnya, ketawanya aneh. Ada cowok. Anjing, mesti diceritain di sini. Enggak, gue nanya kalau lo nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Ada lah, ada cowok boleh. Oh boleh. Wah Iya. syukur. Tapi bule emang aneh-aneh cowok. Bule aneh-aneh. Karena dulu kan sama bule ya, maksudnya pacaran sama bule. Jadi banyak keanehan. Satu orang itu aja kayaknya mungkin menurut gua aneh. Lebih enak lokal apa bule? Apanya? Ah enggak. Oh, pacarannya. Lokal sih gitu. Pacarannya. Kenapa gitu? Pacarannya lokal ya kita nggak usah capek pakai bahasa Inggris ya, karena Oh iya. itu aja bahasanya terus apa ya, lebih nggak suka basa-basinya gitu. Kalau kita kan lebih banyak basa-basi ya, kalau boleh kan harus ya kalau To the marah point ya? to the point gitu. Ya, to the point itu. Culture-nya juga sama masalahnya kan kalau. Terus sebenarnya kalau bule tuh nggak tahu ya, bule-bule yang kemarin sama aku tuh nggak doyan masakan kayak pecel lele gitu kayak gitu. Oh, Kita nggak lu bisa harus kayak makannya tuh. ngemperan di pinggir jalan. Lu makannya spaghetti. Oh iya. Kosong. Mereka nggak bisa, bener-bener nggak bisa emangnya. Nggak bisa pedes. Oh, iya boleh sih, memang iya harus iya. pedas. Karena aku Sunda tuh yang tipikal pedes. Iya, secara lu Sunda. Pedas manis. Pedes manis, terus lalapan gitu. Tumbuh-tumbuhan, daun-daunan semua. Jadi lapar gua. Lokalnya lokal Bali apa Sunda? Lokal apanya? Kalau lo lebih prefer lokal Bali apa Sunda? Selama ini sih sama lokal Jawa. Maksudnya Gua nanya nggak Bali ada. Jawa. Karena gue nggak pernah nemuin orang Sunda gitu di sini. Nggak pernah. Nggak pernah. Cowoknya yang gue klik gitu nggak. Oh mungkin karena dia juga punya trauma masa lalu juga karena dia tinggal di Bali. Ya, biasanya kan kalau orang pindah ke Bali karena dia punya masalah di kota sebelumnya gitu. Gue nggak Kayak tahu yang lu kenapa bilang gitu. cowok-cowok Sunda tuh nggak, cowok-cowok Bandung lah bukan Sunda ya, cowok-cowok Bandung tuh nggak mau dapetin cewek orang Bandung lagi, nggak tahu kenapa. Makanya sih? matre cewek Bandung. Emang ya? Gue nggak tahu. Enggak sih, gue malah enggak. Enggak, maksud gue emang ada stigma kayak gitu. Ada. Oh ya? Lu coba boleh tanya-tanya lah sama cowok-cowok, jangan Bandung ya, cowok-cowok yang lain aja. Kalau orang Sunda tuh pasti orang Bandung ceweknya pasti dibilangnya matre. Gue pernah punya. Stigmanya itu. Oh, gue orang Sunda bukan orang Bandung. Gue pernah punya mantan orang Sunda. Matre nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak semuanya kan? Iya, nggak semua Tapi ya. karena beberapa orang itu jadi stigma akhirnya. Mungkin lebih banyak yang kayak gitu. Mungkin. Iya. Terus sebenarnya mungkin bukan matre, realistis mungkin ya. Cuman ya karena lu kere jadi jatuhnya matre gitu. Oh iya, bisa jadi sih. Kalau misalnya Iya. cowoknya bisa mencukupi pasti dia nggak Pasti ada iya. matre. Iya nggak sih? Jadi permasalahan di cowok aja dong. Kalau gitu. Jadi kayak cowok yang selalu salah gitu ya. Iya. Kayak balik lagi ke perantau. Lo ada tips nggak buat orang-orang yang mau merantau nih? Merantau ke Bali. Menurut gue sih kalau misalnya mau merantau ke Bali itu ya harus sudah siap sama apa yang mau dia lakuin di Bali. Ya. Jangan jadi, kan rata-rata gue lihat kayak udahlah ke Bali aja dulu, nanti dapat kerjanya nanti, dapat ininya nanti gitu. Ya kayak dia. Iya. Dia gitu Ya, Ya, bagus menurut lah gue sih gitu. harus udah prepare. Apa yang harus dihindarin ketika lo mau merantau ke Bali? Teman-teman toksik sih, Gitu. karena di tahun ke-8 gue tuh temen di Bali awal gue di Bali itu gue bisa punya temen puluhan, mungkin ratusan ya. Tapi sekarang cuman temen yang benar-benar dekat banget sama gue ya cuman satu orang. Tapi banyakan temen lu yang Bali apa dari luar Bali? Luar Bali. Luar Bali? Oh, oke. Kalau temen di Bali itu rata-rata temen kerjaan. Oh, oke. Ya udah paling gitu aja sih. Karena baterai udah berapa persen? 2%. Juga ya. Padahal belum semuanya ya, kita Bener, ngomongin belum yang belum semuanya gue nih. bongkar Apa semua kita bikin aib-aib episode gue. selanjutnya? Nanti bikin episode kedua aja Oh ya. ya, masih ada ya. Nanti Yang kedua. gue undang lagi karena ini keterbatasan baterai gitu kan. Oke. Mereka nggak prepare. Goblok! Mau ikutan bro? Mau ikutan? Masih banyak yang harus kita bongkar dan Iya. kita kuak Kan kita masih ada episode obrolan ini. Bedarian. Ya, pencarian ya. Dan belum yang terdalam dari omongan-omongan gue ya, yang dari cerita-cerita gue belum yang terdalam. Iya, belum, Itu belum. masih atas-atasnya. Masih doang. akan ada lagi lah. Ya udah itu aja nanti. Oke. Kita lanjut di episode kedua. Thanks ya udah diundang di sini. Ya. Iya. Bye. Udah lapar nih.